mereka melakukan sesuatu yang tidak lazim. Ya gimana lagi bang, kalau bukan menjadi silver kerjaannya apalagi ya kan. Kita kan minta juga, mintanya nggak maksa sih kasih orang. Ya sebenarnya sih sangat berbahaya. Kalau ada pekerjaan lain mungkin bisa kita tinggalin. Nyari kerjaan juga susah, dia berani melakukan apa aja yang dia bisa. Karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi tujuan awal dari manusia silver ini gitu. Kalau saya pribadi kan kemana-mana kalau keluar rumah pasti pakai masker. Jadi mungkin nggak terlalu takut soalnya pastinya mereka datang nyamperin kita pasti cuma minta duit doang kan. Jadi kayak kita kasih juga paling udah langsung pergi gitu. Ya kan itu obat petasan, soalnya kan nggak bagus dipakai buat di badan. Ya bahaya, bisa sakit kulit, bisa pipi terkelet-kelet gitu. Terus bisa sakit kanker gitu. Dengan adanya manusia silver, pengemis, jadi citranya Tangerang Kota ini kayaknya kumuh. Di jalan sih suka ganggu gitu mas. Kadang-kadang saya ganggu di jalan kayak ngalangin gitu. Kadang-kadang saya kan suka takut ketabrak orang-orang yang silver itu. Karena mereka juga cari rezeki ya. Kalau mungkin kalau ada kerjaan lain mungkin mereka kerja yang lain kali. Fenomena manusia silver dalam beberapa tahun kebelakang banyak jadi sorotan bagi masyarakat. Dan dengan banyaknya keberadaan mereka di jalan pula, hal tersebut kini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dan sudah menjadi pemandangan normal di kota-kota besar. Awalnya keberadaan mereka ini digunakan sebagai ajang untuk mengumpulkan amal sedekah, namun kini hal tersebut bergeser dan beralih fungsi jadi sumber mata pencaharian bagi segelintir orang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bersama saya Felix Ega Vindonta, selamat datang di Intuitif. Manusia silver dari awal kemunculannya memang sudah di jalan. Ya, jadi memang dari dulu memang mereka itu adalah aktivitas yang dilakukan di jalanan gitu ya, atau seni yang dilakukan di jalanan. Dulu manusia silver yang saya lihat ketika awal tahun 2000-an dan tahun 2012 ketika dia muncul lagi misalnya, memang manusia silver ini dikreasikan untuk menghasilkan produk seni, meskipun itu dilakukan di jalanan gitu ya. Keberadaan mereka ya sejak tahun 2000-an awal sebetulnya, dan kemudian muncul lagi tahun 2012 seperti sebuah sirkulasi gitu ya, berputar gitu ya. Awalnya punya untuk tujuan sosial, lalu kemudian berubah menjadi tujuan yang lebih komersil gitu ya.
ya, saya sebagai manusia silver ini yang terbaik untuk saya, yang halal, yang kerjaan yang halal, tidak menyusahkan orang lain ya kan. Ini jalan satu-satunya ya begini Kamerang, jadi manusia silver. Sekarang kan lagi COVID-19, semua kerjaan lagi pada susah. Ya larinya Kamerang ke silver. Nah, tujuannya apa? Untuk tujuan membahagiakan orang lain. Kan berbeda gitu manusia silver dalam konteks seni dengan manusia silver dalam konteks mata pencarian. Karena perekonomian sekarang lagi berkurang penghasilannya. Tadinya saya supir angkot, untuk saat ini saya berubah haluan menjadi silver. Kerasnya hidup di jalanan memang sudah menjadi hal yang lumrah bagi beberapa orang. Mencari apa yang dianggap bisa menghasilkan akan mereka lakukan walaupun berdampingan dengan resiko yang cukup besar setelahnya. Cat silver yang ada di tubuh mereka bukanlah cat rias atau facial, melainkan cat sablon yang dioplos lagi dengan minyak goreng. Kita tidak tahu bahaya apa yang timbul setelahnya, bisa saja mereka gatal-gatal atau parahnya lagi mungkin dapat terkena kanker kulit. Itu pertama kali saya nyilper, panasnya kayak rasa mutung, lebih-lebihin panas kita nggak pakai sendal. Rasanya sih kalau untuk pertama kali ada rasa gatel, ya terus panas, tapi setelah sudah terbiasa aman-aman aja. Inti yang paling mudah adalah segala bahan yang tidak ditujukan untuk kulit, namun apabila kita gunakan pada kulit, maka sebetulnya akan menghasilkan efek yang berbahaya. Paling mudah kita bedakan efek terhadap kulit, kita bisa bedakan menjadi dua, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka pendek yang dapat terjadi adalah dermatitis kontak yang ditandai dengan keluhan kulit gatal, perih, bahkan timbulnya luka. Pada beberapa kasus yang berat mungkin dapat dijumpai dengan adanya ruam dan lepuh yang mirip dengan kasus alergi obat. Sedangkan untuk efek jangka panjang, akibat dari paparan zat kimia tersebut bisa memungkinkan terjadinya kanker. Pernah kita merasakan gatel, panas, tapi kalau untuk saat ini nggak pernah yang kita rasakan gatel, terus panas, tapi kita nggak tahu efek kedepannya apakah dia berbahaya atau tidak. Selama 30 menit yang saya rasakan dari penggunaan cat silver di kulit saya ini adalah efek-efek pertama yang ditimbulkan itu adalah panas dan juga sedikit gatal-gatal. Mungkin panas itu disebabkan dari bahan yang digunakan oleh mereka ini adalah bahan sablon atau cat yang berjenis plastisol yang menyebabkan udara itu tidak dapat tembus ke kulit kita. Dan juga penggunaan minyak goreng yang mungkin menyebabkan juga tidak mudah keringnya cat silver ini. Bahkan selama 30 menit cat silver ini masih saja basah dan juga belum kering. Begitu rasanya. Kalau ini mah warnanya warna silver. Yang atur silver ini untuk sablon baju. Kalau untuk jenis kita nggak tahu, tapi yang saya ketahuin ini untuk menyablon baju, dicampur dengan minyak goreng untuk campurannya. Kalau untuk membersihkan cat silver ini kita menggunakan sunlight terbiasa ya, untuk mencuci piring itu kita gunakan berulang-ulang kali. Nah, bahan-bahan apa saja sih dok yang sebenarnya bisa menimbulkan keluhan tersebut seperti yang dokter sampaikan? Ketiganya, baik dari cat sablon itu sendiri, minyak goreng yang membuat campurannya tampak lebih baik, dan yang terakhir adalah pembersihnya dengan menggunakan sabun cuci piring. Ketiganya berperan untuk menimbulkan efek yang tadi.
Banyak dari mereka yang sebenarnya sudah mengetahui dampak negatif yang dapat merusak kulit mereka. Namun keadaan memaksa dan sulitnya mencari pekerjaan membuat mereka mau tidak mau menerima konsekuensi tersebut. Orang-orang banyak yang bilang itu bahaya, bisa kena kanker kulit bisa rusak. Ya gimana lagi bang, kalau bukan menjadi silver kerjaannya apalagi ya kan? Ya kalau kata dokternya, saya pernah mau meriksa juga gara-gara pas saya pakai Sopel itu disuruh berhenti takutnya kena kanker kulit. Cuman masih saya terusin. Daripada nggak ada kerjaan nganggur enak kayak gini. Ya sebenarnya sih sangat berbahaya. Cuman ini udah pekerjaan kita, nggak ada pekerjaan yang lain. Kalau ada pekerjaan lain mungkin bisa kita tinggal. Tuh di kulit, kalau ini kadang-kadang sesudahnya, kalau lagi makainya mah nggak ada apa-apa. Cuman kalau sesudah itu ya kan bang ya, misalnya kita pulangnya malam, itu kalau malam itu bang nggak bisa tidur. Ini kayak kulitnya, badan kita masih muda ya kan, malahan kulitnya udah kayak opung-opung, kulitnya kayak keriput. Udah tuh kalau malam itu gatel badannya ya kan. Kebanyakan yang orang kejadian kebakar ininya, gini, jadinya kebakar kayak gini, ngelopek-ngelopek kulitnya. Biasanya yang saya sarankan pertama, jaga kesehatan tubuh dengan cara apa? Menggunakan pelembab atau body lotion secara rutin, minimal 2 kali sehari setelah mandi. Mandi dengan menggunakan sabun berpelembab. Kemudian hindari paparan sinar matahari secara berlebihan, serta berjemur secukupnya saja, jangan sampai berlebihan. Sebenarnya kita sangat membutuhkan sinar matahari, terutama untuk sumber dari vitamin D. Akan tetapi, bila terlalu berlebihan, maka akan berpotensi untuk menimbulkan keluhan. Yang paling mudah kita kenalin dari sinar matahari yang berlebihan, dia akan menimbulkan adanya melasma atau flek yang ada di wajah. Yang kedua, jelas kulit menjadi tampak lebih gelap atau menjadi tanning. Dan yang ketiga, efek jangka panjang lagi, yaitu dapat berpotensi untuk menimbulkan kanker kulit. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang media saja misalnya, manusia silver ini diasumsikan atau dianggap negatif karena pertama paling tidak mereka ini sudah melakukan aktivitas yang menyakiti diri sendiri kan, katakan seperti itu dalam tanda kutip gitu ya, dengan mewarnai tubuhnya itu kan berdampak ya, diantaranya dampak kulit minimal gatal-gatal gitu kan, atau misalnya juga berdampak pada kalau jangka panjang itu bisa menyebabkan kanker gitu ya, katanya seperti itu, atau misalnya juga dari sisi lain itu karena tertutupnya pori bisa menyebabkan dehidrasi dan sebagainya. Nah dari sisi itu saja sebetulnya itu manusia silver sudah punya dampak negatif gitu ya. Nah dampak-dampak yang tidak umum, perilaku-perilaku yang tidak umum inilah yang kemudian menjadikan mereka punya stigma. Jadi diasumsikan negatif, dikonotasikan negatif oleh kita sebagai masyarakat. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak lazim. Ya. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Padahal kan awalnya seni gitu kan. Karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi tujuan awal dari manusia silver ini gitu. Jadi mereka mengecat, tapi mereka tidak melakukan aktivitas seni. Perkirakan sekitar 10 tahunan dari 2011 saya perform menjadi manusia patung. Kerja di sini udah 12 tahun, tapi 12 tahun itu dibagi-bagi. Pertama ke sini jualan es sambil jualan kopi juga. Yang keduanya jadi manusia hantu-hantu yang jadi patung hantu, terus jadi noni Belanda. Setelah noni Belanda terakhir ya ini jadi Ibu R.A. Kartini.
Waktu saya pengen jadi manusia patung tuh saya belajar dari YouTube. Jadi saya sebenarnya nggak ada yang ngajarin sama sekali. Yang ngajarin guru saya adalah ya pengunjung-pengunjung. Apa sih kekurangan saya? Jadinya saya dari otodidak. Dari YouTube saya tonton gini, saya praktekin kurang apa tuh yang nilai ada pengunjung. Ya guru saya itu pengunjung gitu. Jadi kurangan apa ya saya coba. Itulah yang saya kerjakan sekarang saat sampai waktu mau jadi manusia patung. Saya memilih manusia patung karena saya tuh kerjaan yang saya nikmatin itu yang saya ambil gitu loh. Kalau saya kerja nih, berarti bukan manusia patung dagang atau saya ojek, tapi hati saya tuh nggak mendukung atau kurang senang. Ya saya pasti lewatin itu. Nah, setelah saya nyoba untuk jadi manusia patung, saya suka, senang dan menantang. Itu yang saya suka, makanya saya rutin lah ini manusia patung. Jadi RA Kartininya udah 5 tahun, mau 6 tahun. Ya soalnya kan pertama jadi hantu itu, terus sudah berjalan 3 tahun nggak dibolehin dari pihak Kota Tua karena katanya sih ada yang takut, ada yang itu. Padahal sebenarnya pengunjung malah lebih milih. Semuanya ini bikin sendiri. Ya kurang lebih 1 jutaan lah. Jahit sendiri kalau bajunya. Iya bajunya beli bahan, terus dijahit sendiri, baru dicat. Selesai dicat baru dipilok. Udah. Pembuatan peralatan seperti ini sih nggak terlalu sulit juga sih. Mendingan inspirasi kita sendirilah dari hati gitu Kak. Kalau bahan-bahannya sih nggak susah Kak. Itu dari busa hati, kayak senjata nih. Kita dari busa hati. Kalau kita senjata beneran kan kita ditangkap Kak. Nah, dari itu saya bikin dari busa hati lebih mudah, lebih ringan, buat anak-anak juga kuat. Terus kalau jatuh juga nggak gampang pecah, jadi kita nggak usah bikin-bikin lagi gitu Kak. Coba kalau kita lihat manusia silver yang sekarang, kebanyakan itu mereka bukannya seperti patung atau seperti halnya silver gitu ya, yang diciptakan dalam bentuk patung gitu ya. Ya mereka mengasongkan box yang itu untuk sumbangan dan sebagainya gitu kan. Jadi dari sisi itu sebetulnya tujuannya sudah berbeda. Artinya bahwa esensi seni dalam konteks ini juga perlu kita evaluasi ternyata. Jadi perubahannya bahwa awalnya ini adalah seni, lalu kemudian ini berubah menjadi semacam aktivitas untuk mata pencaharian. Saya pengen tuh milenial itu belajar tentang sejarah gitu loh. Dan anak sekolah tuh kalau ke Kota Tua kan pengen belajar. Nah itu yang saya suka. Seperti saya nih manusia patung menjadi tantarakan Islam itu ada pertanyaan dari anak-anak sekolah atau pelajar yang lain lah, mahasiswa. Nah itulah yang saya suka, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sejarah, itu yang bikin tantangan saya gitu Kak. Kota Tua, saya bisa mau matung di Kota Tua ini karena apa ya, kalau tempat lain memang oke lah, wisatanya menarik, lebih mewah, lebih wah lah intinya, lebih ramai pengunjungnya. Kalau saya tuh di Kota Tua menantang gitu Kak. Jadi saya tuh pekerja seni. Orang seni itu susah, paling diomong susah diatur, maunya hati sendiri gitu. Tertarik nggak Mas untuk pindah ke Kota Tua sebagai pekerja seni manusia patung di sana? Pengen sih, cuman nggak ada kenalan di sana. Daripada di sini dikejar-kejar terus, kalau di sana kan nggak dikejar-kejar. Cuman duduk nyantai doang. Kalau di sini mata harus tajam ngeliat-ngeliatin Pol PP kanan kiri. Kalau manusia patung di sini nggak ada namanya razia karena kita resmi dan udah dinaungin oleh unit pengelola Kota Tua. Karena Kota Tua itu kan banyak komunitas seperti komunitas manusia patung, ontel, musik gitu kan. Kita udah dinaungin dan resmi untuk perform di Kota Tua. Tergantung dari kaminya, ada yang mau lari ke sana. Cuman kan kalau bagi saya Bang, kalau saya sendiri mah, saya mah enaknya di jalanan aja lah. Temuin lah manusia patung untuk belajar gimana sih jadi manusia patung yang benar dan tidak membahayakan diri sendiri termasuk orang lain gitu.
Jadi kalau manusia patung pengen belajar ke kota tua, kita terima, tapi bukan buat perform di kota tua, tapi cuma belajar di kota tua. Saya dulu misalnya melihat secara empirik atau secara pengalaman gitu ya, tahun 2000-an awal manusia silver itu muncul, mereka diam di di lampu merah, traffic light mereka diam ya. Kalau saya tidak salah dulu di lampu merah Buah Batu di Bandung itu mereka diam lalu menggerakkan seperti robot dan sebagainya. Itu unik gitu ya, itu menjadi menarik sehingga menjadi daya tarik buat orang untuk kemudian memberi sesuatu yang memang bisa di-share oleh kita yang melihat gitu ya, karena konteksnya adalah seni. Cuman ya bagaimana kita kalau tidak bekerja seperti ini kita nggak bisa makan, dari kontrakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau manusia silver yang di jalanan itu kan mungkin karena ekonomi ya Kak ya. Nah, dia berani melakukan apa aja yang dia bisa, terus nyari kerjaan juga susah. Suka tidak suka, keberadaan manusia patung khususnya manusia silver di jalanan akan tetap selalu ada dalam beberapa waktu ke depan. Dari keadaan yang memaksa mereka untuk melakukan profesi seperti itu, hingga mereka yang ingin mempertahankan cerita sejarah agar dapat selalu dikenang dan dapat dirasakan dari masa ke masa. Akankah fenomena ini bertahan? Atau akan ada sistem yang menentang keberadaan mereka? Terima kasih telah menonton Intuitif. Sampai jumpa.